Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang senantiasa memberikan anugerahnya bagi kita, sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepadanya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak dan mempersiapkan diri memasuki ibadah. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita berdiri, kita memuji dan memuliakan Bapa Sorga. Kita bersama-sama nyanyikan pujian, hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Kita nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah. Sekian
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini di sini dan kami diperkenankan untuk beribadah kepadamu. Oleh kami mohon ya Bapa, sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia bobrok, najis, berdosa, jahat. Kami adalah orang-orang munafik di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan yang kami lakukan terhadap pimpinan kami, bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan kami, suami, istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami mohon, ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya tidak ada yang tertutupi. Olehnya itu ya Bapa, kami mohon ampuni kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan jujur dan tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah satu kali untuk selama-lamanya mati di atas kayu salib. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke halamannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bersama-sama kita nyanyikan, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 14, ayat 4 dan ayat 7. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Bersama-sama kita nyanyikan, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 89 ayat 34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkannya, membacanya, maka kita akan memohon pertolongan Roh Kudus untuk membukakan hati kita dan menjadikan hati kita yang sangat keras menjadi lembut, siap untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk menjalankannya. Dan terlebih dari itu, dalam kehidupan hari demi hari, kami senantiasa ingin untuk dituntun oleh firman-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi kita petugas telah membacakan ayat yang kita renungkan hari ini, tetapi alangkah baiknya kita akan membacanya sekali lagi dan saya akan memberikan penekanan khusus. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setiaku atau kasih setia Tuhan tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku, Tuhan, tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Ya. Firman Tuhan ini berbicara tentang sifat dari Tuhan, salah satu sifat dari Tuhan. Yang ditekankan dari ayat 34 ini tentang sifat dari Tuhan adalah kasih setia Tuhan atau faithfulness-nya Tuhan. Tentang janjinya. Jadi kasih setia Tuhan ini berhubungan dengan janji Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan diri dengan saya ini yang memiliki kasih setia. Artinya dia setia untuk melaksanakan janji-janjinya. Sehingga di bagian yang kedua dia berkata, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Dan ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi dia akan setia kepada janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan bahkan di sini kepada Daud. Janjinya itu tidak pernah berubah. Janjinya itu pasti akan ditepati dan itu adalah sifat dari Tuhan, yaitu kasih setia. Namun biasanya yang tidak setia itu siapa? Yang tidak setia itu manusia terhadap janjinya. Contoh misalnya, bahwa Tuhan itu telah memberikan yang terbaik bagi Adam dan Hawa. Dia memberikan taman yang begitu indah. Taman yang begitu banyak sekali buah-buahan yang menarik. Dan buah-buahan itu boleh dinikmati dari antara ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan dari buah-buah itu boleh dimakan. Cuman hanya satu aja. Cuman gitu aja sebenarnya Tuhan. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Ketika pada hari engkau makan, karena pasti manusia ketika makan itu tidak menunjukkan kasih setianya, maka kamu pasti mati. Tapi kenyataannya apa? Buah yang lain yang boleh itu malah tidak dimakan. Yang aneh, mereka makan buah itu, justru buah yang dilarang. Sehingga oleh karena tidak setianya manusia di dalam menuruti firman-Nya, apa yang terjadi? Dosa terjadi. Dan seterusnya banyak sekali kisah-kisah mengenai ketidaksetiaan manusia. Dan itu banyak sekali diungkapkan di dalam Bible tentang ketidaksetiaan manusia. Saya tambahkan contoh
lagi, yaitu bahwa bangsa Israel itu telah dituntun oleh Tuhan dengan kasih setianya. Tuhan memiliki kasih setia kepada bangsa Israel. Dia menuntun, banyak mujizat terjadi pada waktu itu. Bangsa Israel selalu terkagum-kagum oleh Tuhan yang memberikan mujizatnya. Bahkan setiap pagi mereka terkagum-kagum. Kenapa dari atas langit turun mana surgawi yang dapat memberikan mereka makan dengan kenyang. Tuhan mengenyangkan mereka dengan gizi yang demikian baik. Roti ini adalah roti yang bergizi. Asupan nutrisi diberikan 100% kepada mereka. Sehingga mereka kuat di dalam berjalan di padang gurun. Ketika mereka haus, air yang pahit menjadi air yang tawar, yang menyegarkan, bisa diminum. Tapi balasan mereka apa? Balasan mereka bersungut-sungut. Balasan mereka menyembah kepada lembu emas, dewa kesuburan. Jawaban mereka apa? Balasan mereka apa? Balasan mereka menyembah Baal. Dan selalu demikian dan pada akhirnya mereka, bangsa Israel dibuang ke Asyur. Bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia oleh karena ketidaksetiaan mereka. Jadi ayat 34 dari Mazmur 89 ini menegaskan kepada kita. Dikatakan, kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Meskipun mereka tegar tengkuk, meskipun mereka itu balasan mereka itu demikian, hukuman Tuhan berlaku. Hukuman Tuhan itu juga kasih setia Tuhan. Supaya mereka tidak terus-menerus tersesat. Kasih setia Tuhan tidak akan kujauhkan daripadanya. Aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Jadi Tuhan tetap memiliki kasih setia Tuhan. Dan di balik ayat ini ada sebuah pertanyaan kepada kita masing-masing. Apakah kasih setia kita kepada Tuhan itu hanya berbatas waktu? Ada satu ilustrasi yang begitu indah. Yaitu ada 2 orang penjahat. 2 orang penjahat dalam satu sel punya kebiasaan yang berbeda dalam menghabiskan masa hukumannya di dalam sel penjara. Penjahat yang pertama, kebiasaannya adalah selalu melihat ke tembok dan berkata, hidupku gelap dan akan habis di penjara ini. Penjahat yang kedua itu selalu melihat cahaya matahari dari celah-celah lubang selnya dan dia berkata, besok kalau aku bebas, aku akan bertobat dan melanjutkan hidupku dengan mencari pekerjaan yang halal. Penjahat yang pertama yang selalu melihat tembok, pandangannya terbatas. Dia tidak bisa melihat di luar sana itu bagaimana. Termasuk pikirannya itu senantiasa terbatas, dibatasi. Aku ini jelek, aku ini begini, aku ini begitu. Tetapi penjahat yang kedua pandangannya luas. Bahwa di sana ada
matahari itu yang menerangi. Sehingga aku harus bertobat. Dan hidupku ke depan itu adalah hidup yang penuh dengan kejujuran. Beberapa tahun kemudian, kedua penjahat itu bebas. Penjahat yang pertama yang selalu melihat tembok tadi itu, yang pandangannya dibatasi, kembali berbuat jahat dengan merampok sebuah toko. Dan ia meninggal tertembak mati oleh polisi saat berusaha melarikan diri. Namun berbeda dengan penjahat yang kedua. Setelah bebas, dia mencari pekerjaan, diterima kerja di sebuah pabrik. Dia bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan pekerjaan ini. Dia bekerja dengan tekun, dia bekerja dengan jujur sehingga bisa terpilih menjadi karyawan teladan yang baik. Penjahat 1 dan penjahat 2 menjalani hidup yang sama di dalam penjara. Penjahat 1 selalu merenungi kehidupan buruknya sehingga merasa tidak punya masa depan lagi. Ia selalu melihat tembok yang mengurung dan membatasi geraknya. Sedangkan penjahat 2 selalu merasa optimis bahwa akan ada kehidupan baru yang jauh lebih baik yang akan ia alami karena ia selalu berusaha mencari cahaya matahari tadi di celah-celah selnya. Maka terjadilah seperti yang diimaninya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah terang bagi kita. Dia telah menyatakan diri kepada kita hari ini bahwa kasih setianya itu dia jamin tidak akan pernah putus kasih setianya kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita selalu melihat Tuhan yang penuh kasih setia itu? Apakah kita selalu melihat cahaya yang selalu bersinar itu tepat pada waktunya? Di pagi hari dia memunculkan cahayanya. Dan memang di sore hari redup. Tapi dia tidak pernah terlambat untuk terbit kembali. Kasih setia Tuhan itu bagaikan cahaya matahari tadi. Ada satu lagu anak-anak di Jerman. Itu sangat bagus lagunya. Lagunya begini. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Artinya adalah Gottes Liebe, kasih setia Tuhan ya, kasih atau cinta Tuhan. Is wie die Sonne, seperti matahari. Sie ist immer und überall da. Dia selalu dan di mana-mana, di ujung-ujung bumi, toh tetap ada cahaya matahari itu yang setia menerangi kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah cahaya terang. Pertanyaannya, apakah kita seperti penjahat yang pertama atau penjahat yang kedua? Tapi yang pasti kita bukan penjahat ya. Ini ilustrasi saja. Jadi kalau kita, kacamata kita seperti yang pertama tadi, tertutup dengan tembok bahwa Tuhan itu meninggalkan aku dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang seperti yang kita imani tadi, ya sepertinya kita jauh dari kasih setia Tuhan. Tetapi kita harus memiliki kaca iman seperti yang kedua tadi. Yaitu Tuhan matanya selalu tertuju kepada kita.
kasih setia Tuhan selalu tertuju kepada kita dan tidak pernah berhenti. Orang yang berharap menatap masa depannya kepada Tuhan akan diberkati. Tetapi bagi yang putus asa akan dilaluinya. Karena itu, mari tinggalkan sifat putus asa dan kita menatap masa depan kita dengan kasih setia Tuhan. Meskipun di masa-masa saat ini minyak goreng mahal, PHK ada di mana-mana, minyak BBM maksudnya naik, dan bahkan kita dikhawatirkan ya dengan Pertalite yang nanti suatu saat hanya dapat membelinya dengan aplikasi. Sehingga ketika itu diumumkan banyak sekali orang yang mengunduh aplikasinya sampai hang seperti itu ya. Sampai gak bisa apa-apa. Ini aplikasi itu. Tapi setelah itu ya lancar aja gitu ya. Tetapi karena banyak sekali yang ingin mengunduh aplikasi itu sampai gak bisa jalan. Itu karena kekhawatiran kita. Yang penting di dalam menjalani hidup kita, mata kita selalu tertuju kepada Tuhan yang memiliki kasih setia kepada kita. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan telah memberikan kepada kami firman-Mu yang menegaskan bahwa kasih setiamu itu tidak pernah luntur, tidak pernah berhenti kepada kami umat-Nya. Yang seringkali tidak memiliki kasih setia justru kami ya Tuhan. Kami yang justru selalu meninggalkan Tuhan. Bagaikan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu merupakan cerminan bagi diri kami ya Tuhan. Yang selalu untuk tidak setia kepada Engkau. Tetapi firman-Mu saat ini menegaskan kepada kami bahwa di situasi yang sulit apapun, seperti halnya ilustrasi penjahat yang pertama dan kedua, mereka mengalami kesulitan yang sama, tetapi cara pandang mereka, word of view mereka itu berbeda. Yang satu selalu memandang tembok yang membatasi mata mereka untuk melihat kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti dan tak pernah berubah itu. Sedangkan yang kedua, dalam situasi sulit di penjara, dia justru melihat cahaya terang, cahaya surgawi, kasih setia Tuhan yang tidak pernah luntur di dalam kehidupan kami. Maka setelah mereka bebas, situasinya berbeda. Dan biarlah kami memiliki cara pandang seperti yang kedua tadi ya Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, mungkin di antara kami ada yang merasakan sakit yang luar biasa. Dan sepertinya tidak ada harapan lagi. Penuh dengan kesakitan. Tetapi biarlah kami memiliki cara pandang. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dari situlah
kami mendapatkan kekuatan yang sejati dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Berikan mata hati mereka, matahari yang selalu bersinar dan mereka melihat itu. Biarlah mereka selalu melihat matahari itu, kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Bersama-sama kita nyanyikan Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup
yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami boleh bernapas dan hidup dan boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang berkenan menopang, menolong, dan memberkati kami semuanya. Segala pujian sembah kami hari ini pun kiranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami, dan memberkati kami di dalam setiap langkah juang hidup kami sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu atas anak-Mu, abdi-Mu, di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami semua sebagai anggota gereja di tempat ini. Biarlah kiranya kami dikuatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk terus mawas diri di dalam melakukan setiap tugas penata layanan kami hari demi hari. Baik di dalam keluarga rumah tangga kami, di dalam pekerjaan pelayanan kami. Biarlah kami lakukan semuanya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kami sebagai pelayan Tuhan di gereja ini. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan semua tugas pelayanan kami dengan motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kami masing-masing pribadi. Ampuni kami kalau selama ini kami salah di dalam melakukan tugas penata layanan kami. Kami ingin menonjolkan diri kami. Kami ingin kami yang dikenal. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Kiranya nama-Mu saja yang terus kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini Bapa untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati kami, baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek, di berbagai pelosok negeri ini. Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan hari ini, biarlah berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Para pelayan Tuhan, para pastor, para guru Injil, penatua, diaken, aktivis gereja di berbagai wilayah gereja lokal hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tuntun, pimpin, berkati mereka, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya hanya demi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung kami di dalam setiap pekerjaan pelayanan secara holistik. Tuhan berkati senantiasa, terutama para pengurusnya yang Tuhan perkenankan untuk melayani di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, upayakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk segala kebutuhan daripada anggota gereja ini, baik makan, minum, pakai tempat tinggal mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada mereka menurut belas kasihan Tuhan semata-mata. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini, baik yang ada di rumah mereka masing-masing atau di setiap hospital hari ini. Kami mohon Tuhan jamah anak-anak-Mu, sentuh hati mereka, pulihkan mereka dengan cara-Mu ya Bapa, sehingga mereka kembali bangkit, hidup, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Kami juga berdoa bagi mereka sementara studi. Tuhan juga berkati studi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak pada saat ini bagi mereka yang membutuhkan keturunan dalam keluarga rumah tangga mereka. Kini juga Tuhan berikan dengan cara Tuhan sendiri. Yang membutuhkan jodoh dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang memberikan tulang rusuk yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang putus harapan. Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Mereka yang ragu-ragu dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan kepastian kepada mereka. Mereka yang mengalami kelemahan iman, Tuhan berikan iman kepada mereka, supaya mereka makin percaya dan bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka hari demi hari. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati bangsa kami, memproteksi bangsa kami dengan kuasa kasih-Mu. Jauhkan dari segala perpecahan, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menjaga dan juga melindungi bangsa kami. Bangsa yang penuh dengan kemajemukan ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong sehingga kami saling menghormati, menghargai antar umat beragama. Toleransi boleh tercipta di negeri ini karena Tuhan peduli dan mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami pertaruhkan seluruh pergumulan, permohonan, seru doa kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar semuanya jadi menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, bersama-sama kita akan membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita menjadi berkat, menjadi teladan di dalam keseharian kita dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your
Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you